warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lilis Karlina, BP 1911 021 007. Saya Cica Larici, BP 1911 02 10 13. Saya Adi Yunanda Putra, BP 1911 021 031. Saya Cica Sulianisi, BP 1911 02 2031. Kami akan membahas tentang perencanaan program, prosedur, dan teknik audit. Dengan topik pembahasan, pertama, perikatan audit, kedua, menilai bisnis klien, ketiga, menyusun audit plan, keempat, prosedur dan jenis prosedur analitis, kelima, program audit, dan terakhir, prosedur dan teknik audit. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu perikatan audit. Dituangkan ke dalam surat perikatan audit atau audit engagement letter. Surat perikatan audit atau audit engagement letter adalah surat persetujuan antara auditor dengan kliennya tentang syarat-syarat pekerjaan audit yang akan dilaksanakan oleh auditor. Adapun isi surat perikatan audit dapat bervariasi di antara klien, namun surat tersebut umumnya berisi tujuan audit atas laporan keuangan, tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, lingkup audit termasuk penyebutan undang-undang, peraturan, pernyataan dari bahan profesional yang harus dianut oleh auditor, bentuk laporan atau bentuk komunikasi lain yang akan digunakan oleh auditor untuk menyampaikan hasil perikatan. Fakta bahwa karena sifat pengujian dan keterbatasan bawaan lain suatu audit, dan dengan keterbatasan bawaan pengendalian intern, terdapat resiko yang tidak dapat dihindari tentang kemungkinan beberapa salah saji material tidak dapat terdeteksi. Akses yang tidak dibatasi terhadap catatan, dokumentasi, dan informasi lain apapun yang diminta oleh auditor dalam hubungannya dengan audit, pembatasan atas tanggung jawab auditor, serta kesepakatan media komunikasi. Berikut ini tampilan contoh dokumen perikatan audit. Selanjutnya yaitu menilai bisnis klien. Bagaimana menilai risiko bisnis klien? Auditor menggunakan pengetahuan yang diperolehnya dari pemahaman strategis atas bisnis dan industri klien untuk menilai risiko bisnis klien, yaitu risiko klien akan gagal dalam mencapai tujuannya. Risiko bisnis klien akan timbul dari banyak faktor yang mempengaruhi klien dan lingkungannya, seperti teknologi baru yang mengikis keunggulan kompetitif klien, atau klien gagal melaksanakan strateginya sebagai pesaing. Selanjutnya, hubungan antara bisnis dan industri klien, risiko bisnis klien, dan penilaian auditor atas risiko salah saji yang material. Yang pertama yaitu memahami bisnis dan industri klien. Pemahaman yang jernih tentang syarat-syarat penugasan harus dimiliki oleh klien dan auditor. Auditor harus mendokumentasikan pemahamannya dengan klien dalam surat perikatan atau engagement letter, yang meliputi tujuan penugasan, tanggung jawab auditor dan manajemen, serta batasan-batasan penugasan. Adapun pemahaman bisnis dan industri klien meliputi yang pertama yaitu industri dan lingkungan eksternal. Bagaimana sifat bisnis klien, bagaimana industri klien yang akan berpengaruh pada risiko bisnis klien dan risiko salah saji material. Yang kedua yaitu operasi dan proses bisnis, seperti mengunjungi pabrik dan kantor secara langsung yang akan memberikan kesempatan kepada auditor untuk mengamati kegiatan operasi secara langsung. Dan juga identifikasi pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa sangat penting bagi auditor karena prinsip akuntansi berlaku umum mengharuskan transaksi semacam itu untuk diungkapkan dalam laporan keuangan jika nilainya signifikan. Yang ketiga yaitu manajemen dan tata kelola perusahaan. Yang keempat, tujuan dan strategi klien. Untuk mencapai tujuan tentunya diperlukan sebuah strategi. Auditor harus memahami tujuan klien terkait hal keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan, serta kepatuhan dengan hukum dan peraturan. Dan yang kelima yaitu pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja klien termasuk indikator penting yang digunakan oleh manajemen dalam mengukur setiap kemajuan dalam mencapai tujuan perusahaan. Setelah memahami bisnis dan industri klien, yang kedua yaitu menilai risiko bisnis klien. Dan yang ketiga yaitu menilai risiko salah saji yang material. Adapun perhatian utama auditor tertuju pada risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Dikatakan salah saji apabila adanya salah catat, salah posting, atau kesalahan-kesalahan yang terjadi tidak sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya saya akan membahas tentang audit plan atau perencanaan audit awal. Standar pekerjaan lapangan pertama berbunyi sebagai berikut. Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan audit plan? Audit plan adalah pengembangan strategi menyeluruh, pelaksanaan, dan lingkup audit yang diharapkan disusun segera setelah manajemen letter atau surat perikatan disetujui klien. Kemudian, apa sih tujuan audit plan?
Tujuan utama audit plan adalah untuk mendapatkan sebuah pemahaman bisnis dan industri klien yang akan digunakan untuk menilai risiko bisnis klien dan risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Perencanaan audit awal melibatkan 4 hal. Yang pertama, auditor memutuskan apakah akan menerima klien baru atau terus melayani klien yang ada sekarang. 2. Auditor mengidentifikasi mengapa klien menginginkan atau membutuhkan audit. Ketiga, untuk menghindari kesalahpahaman, auditor harus memahami syarat-syarat penugasan yang ditetapkan klien. Dan yang keempat, auditor mengembangkan strategi audit secara keseluruhan. Kemudian, dalam perencanaan audit, auditor juga harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, pahami bisnis dan industri klien. Yang kedua, kebijakan dan prosedur akuntansi klien. Yang ketiga, metode pengolahan informasi akuntansi yang digunakan klien, termasuk penggunaan organisasi jasa dari luar untuk mengolah informasi akuntansi pokok perusahaan. Yang keempat, penetapan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan. Yang kelima, pertimbangan awal tingkat materialitas untuk tujuan audit. Yang keenam, pos laporan keuangan yang memerlukan penyesuaian atau adjustment. Yang ketujuh, kondisi yang mungkin memerlukan perluasan atau pengubahan pengujian audit, seperti risiko kekeliruan dan ketidakberesan yang material atau adanya transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang kedelapan, sifat laporan audit yang diharapkan akan diserahkan kepada pemberi tugas seperti laporan audit tentang laporan keuangan konsolidasi, laporan khusus untuk menggambarkan kepatuhan klien terhadap kontrak atau perjanjian. Selanjutnya, isi audit plan. Yang pertama, hal-hal mengenai klien. Ada apa aja sih? Yang pertama itu ada bidang usaha klien, alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Yang kedua, status hukum perusahaan berdasarkan akte pendirian. Yang ketiga, kebijakan akuntansi seperti buku yang digunakan. Contohnya, buku penjualan, buku pembelian, buku kas bank, buku memorial, dan juga ada metode pembukuan seperti manual, komputer, mesin pembukuan. Dan yang keempat ada neraca komparatif dan perbandingan penjualan laba rugi tahun lalu dan sekarang. Perbandingan antara neraca tahun lalu dan neraca tahun sekarang atau bulan terakhir tahun sekarang akan diperoleh gambaran mengenai ukuran besar kecilnya perusahaan. Yang kelima, klien kontak, yaitu mengenai nama dari orang-orang yang akan sering dihubungi auditor, misalnya presiden, direktur, kontroler, penasihat hukum. Dan yang keenam ada accounting, auditing, dan tax program. Yang kedua, hal-hal yang mempengaruhi klien diperoleh dari majalah ekonomi atau surat kabar, contohnya Business News, Ekonomi Keuangan Indonesia. Dan yang ketiga, rencana kerja auditor. Hal-hal yang penting di dalam rencana kerja auditor itu yang pertama, staffing, yang kedua, waktu pemeriksaan, yang ketiga, jenis jasa yang diberikan, yang keempat, bantuan yang dapat diberikan klien, dan yang kelima, time schedule. Selanjutnya, program audit. Program audit merupakan kumpulan prosedur audit yang dibuat tertulis, yang dirinci dan dijalankan untuk mencapai tujuan audit. Akan lebih baik jika audit program dibuat terpisah untuk compliance test dan substantive test. Lalu apa sih manfaat program audit? Manfaat program audit yaitu yang pertama, memberikan rencana sistematis untuk setiap tahap pekerjaan audit. Yang kedua, menjadi dasar penugasan auditor. Yang ketiga, menjadi sarana pengawasan dan evaluasi kemajuan pekerjaan audit. Yang keempat, mengurangi waktu supervisor. Yang kelima, memungkinkan supervisor audit dan manajer membandingkan apa yang dikerjakan dengan apa yang direncanakan. Yang keenam, membantu auditor pada audit selanjutnya untuk mengenal lebih dekat jenis-jenis pekerjaan audit yang dilakukan dan waktu yang dibutuhkan. Dan yang ketujuh, titik awal bagi penilai fungsi audit internal untuk mengevaluasi upaya audit yang telah dilakukan. Kemudian, audit program. Kemudian, apa sih tujuan program audit? Tujuan program audit adalah untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan oleh manajemen dari sisi eksistensi atau keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian atau alokasi, serta penyajian dan pengungkapan dapat dipercaya, wajar, dan tidak menyesatkan terhadap pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Selanjutnya yaitu prosedur analitis dan jenis prosedur analitis. Apakah itu prosedur analitis? Prosedur analitis ini merupakan suatu evaluasi atas informasi keuangan yang dilakukan dengan cara mempelajari hubungan logis antara data keuangan dan non-keuangan untuk memperoleh bukti audit melalui analitis perbandingan data tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis prosedur analitis. Yang pertama, membandingkan data klien dengan industri. Hal ini sebagai indikasi kesulitan keuangan dan sebagai penunjang dalam memahami usaha klien. Yang kedua, membandingkan data klien dengan data serupa pada periode sebelumnya.
Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan saldo tahun berjalan dengan saldo tahun lalu. Yang ketiga, membandingkan data klien dengan data yang diperkirakan klien. Hal ini untuk mencegah adanya kemungkinan salah saji. Yang keempat, membandingkan data klien dengan data perkiraan auditor. Dan yang kelima, membandingkan data klien dengan hasil perkiraan yang menggunakan data non-keuangan. Selanjutnya, metode prosedur analitis. Metode ini menurut Sofyan Safari. Yang pertama, subjective evaluation. Dalam metode ini dilakukan berdasarkan pada keahlian, pengalaman, dan pengetahuan auditor. Yang kedua, metode rule of thumb. Metode ini menggunakan data kuantitatif yang sederhana untuk membandingkan nilai audit tahun lalu dengan nilai audit yang sedang diperiksa. Selanjutnya, metode Tangram extrapolation. Metode ini dilaksanakan secara objektif karena sumber informasinya didasarkan pada angka audit tahun lalu. Yang keempat, metode regression model. Metode ini dengan cara memperhitungkan angka perkiraan yang memakai data dalam memperkirakan angka yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan menggunakan beberapa variabel. Selanjutnya, menurut Haryono Yusuf, prosedur audit adalah tindakan-tindakan yang dilakukan atau metode dan teknik yang digunakan oleh auditor untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit. Jadi, secara umum, prosedur audit adalah suatu urutan kegiatan yang dilakukan oleh seorang auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup guna memperkuat pendapat seorang auditor sehingga dapat bekerja lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, jenis prosedur audit ada 4. Pertama, konfirmasi, yaitu meminta konfirmasi adalah bentuk permintaan keterangan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari sumber independen di luar organisasi klien. Kedua, observasi atau pengamatan, yaitu peninjauan dan pengamatan atas suatu objek secara hati-hati, ilmiah, dan berkesinambungan selama kurun waktu tertentu. Ketiga, inspeksi, yaitu pemeriksaan rinci terhadap dokumen dan catatan serta pemeriksaan sumber daya berwujud. Kelima, inquiring, yaitu permintaan keterangan, meliputi permintaan keterangan secara lisan atau tertulis oleh auditor. Terakhir, teknik audit. Pertama, teknik audit untuk bukti fisik terdiri dari observasi, opname, dan inspeksi. Yang kedua, teknik audit untuk bukti dokumen terdiri dari verifikasi, cek, tes, footing, crossing, vouching, tracing, dan rekonsiliasi. Dan yang ketiga, teknik audit untuk bukti analisis terdiri dari analisis dan evaluasi. Dan teknik audit untuk bukti keterangan terdiri dari konfirmasi dan permintaan informasi. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.